Halo, perkenalkan nama saya Gabriel Gambar Copan dengan NIM 12S25019. Di sini saya akan membaca soalnya sebelum membahas solusi-solusi dari F01, F02, dan F03. Untuk tahap satunya itu yaitu kembangkan fitur untuk meload initial data dari file saat program dieksekusi. Kedua, menampilkan seluruh data inventory ketika menerima perintah inf print all. Front output itu ada satu laptop Asus Elektronik 15, dua Indomie goreng makanan 120, tiga kemeja flannel pakaian 45. Test case itu detail sumber strong. Test case 1 standar print all strong smart. Input itu adalah inf print all lalu triple dash. Output yang dilakukan itu adalah laptop Asus Elektronik 15, satu laptop Asus Elektronik 15, dua Indomie goreng makanan 120, tiga kemeja flannel pakaian 45. Input itu ada inf print all, lalu ada inf print all. Output yang diharapkan satu laptop Asus Elektronik 15, dua Indomie goreng makanan 120, tiga kemeja flannel pakaian, lalu satu laptop Asus Elektronik 15, dua Indomie goreng makanan 120, tiga kemeja flannel pakaian 45. Lalu di input lagi triple dash. Nah, aspeknya pun itu atau penyadapan itu tidak menampilkan apa-apa karena sudah di input triple dash. Oh, lalu ini ada untuk initial data file terus garis miring storage garis miring inventory repository.txt. Nah, dalam file ini ada satu laptop Asus Saturn 12, dua Indomie goreng makanan 120, tiga kemeja flannel pakaian 45. Lalu untuk triple dash solusi diterapkan terus-menerus membaca perintah melalui stdin dan akan menghentikan eksekusi apabila menerima triple dash. Kita lanjut lagi untuk penulisan output itu. Di sini ada print all, if print all, aspek output itu satu laptop Asus Elektronik 15, dua Indomie goreng makanan 120, tiga kemeja flannel pakaian 45. Nah, kita lanjut lagi untuk teks kedua. Kembang fitur untuk menambahkan data atau barang baru menggunakan perintah if add tanda pagar 2, nama barang, tanda pagar, kategori, tanda pagar, stok awal. Pemisah antar parameter menggunakan karakter tanda pagar. Lalu ID ditentukan secara otomatis mengikuti urutan sequence berikutnya. Setiap penambahan barang secara otomatis disimpan kembali ke file repository. Nah, untuk contohnya seperti inf add pagar mouse Logitech pagar elektronik pagar 30. Inf f pagar kopi kapal api pagar makanan pagar 50. Inf print all. Output yang diharapkan itu satu laptop Asus Elektronik 15, dua Indomie goreng makanan 120, tiga kemeja flannel pakaian 45, empat mouse Logitech 30, lima kopi kapal api makanan 50. Di sini untuk melakukan tesnya, inputan itu adalah inf pagar inf pagar mouse Logitech pagar elektronik pagar 30. Inf print all. Output yang dilakukan itu satu laptop Asus Elektronik 15, dua Indomie goreng makanan 120, tiga kemeja flannel pakaian 45, empat mouse Logitech elektronik 30. Lanjut lagi untuk case 2,
Sini inputannya inf add pagar mouse logitech pagar elektronik pagar 30. Inf add pagar kopi kapal api pagar makanan pagar 50. Inf print all outputnya diharapkan yaitu satu laptop Asus elektronik 15, dua Indomie goreng makanan 120, tiga kemeja flannel pakaian 45, empat mouse Logitech elektronik 30, lima kopi kapal api makanan 50. Terlanjut lagi untuk case yang ketiga. Input itu if add pagar teh kotak pagar makanan pagar 10. If print all if add pagar sandal swallow pagar pakaian pagar 20. If print all outputnya harapan itu satu laptop Asus elektronik 15, dua Indomie goreng makanan 120, tiga kemeja flannel pakaian 45, empat teh kotak makanan 10, satu laptop Asus elektronik 15, dua Indomie goreng makanan 120, tiga kemeja flannel pakaian 45, empat teh kotak makanan 10, lima sandal swallow pakaian 20. Kita lanjut lagi untuk case keempat. If add pagar spidol pagar atake pagar 100. If print all output yang diharapkan itu adalah satu laptop Asus elektronik 15, dua Indomie goreng makanan 120, kemeja flannel pakaian 45, empat spidol atake 100. Lanjut untuk case yang ketiga. Task yang ketiga. Kembangkan fitur untuk memperbarui stok barang yang sudah ada menggunakan perintah inf stock pagar ID pagar jumlah perubahan stok. Untuk menambah stok, masukkan nilai positif. Untuk mengurangi stok, masukkan nilai negatif. Notnya sini ada untuk mereset file ke kondisi awal gunakan perintah git restore storage garis miring inventory repository.txt. Nah, kita lihat contohnya atau kita langsung akan masuk ke case-nya. Sini ada if stock pagar 2 pagar min 20. If print all. Punya telepon itu satu laptop Asus elektronik 15, dua Indomie goreng makanan 100, tiga kemeja flannel pakaian 45. Nah, kita lanjut lagi untuk ke case 2. If stock pagar 1 pagar 10, if print all triple dash. Outputnya atau output yang diharapkan itu satu laptop Asus elektronik 25, dua Indomie goreng makanan 120, tiga kemeja flannel pakaian 45. Sini kita lanjut lagi ke 3. Ini stok pagar 3 pagar minus 5. Minus stok pagar 3 pagar 10. In print all. SP output itu adalah satu laptop Asus elektronik 15, dua Indomie goreng makanan 120, tiga kemeja flannel pakaian 50. Kita lanjut lagi ke case 4. If add pagar printless pagar makanan pagar 40. In stock pagar 4 pagar minus 15. In print all. Output yang diharapkan satu laptop Asus elektronik 15, dua Indomie goreng makanan 120, tiga kemeja flannel pakaian 45, empat printless makanan 25. Nah, sekarang kita akan membahas di bagian F01. Yang pertama itu di strukturnya. Yang pertama saya mendefinisikan seperti define max 100. Lalu ada type def struct, di dalam itu ada integer id, char nama dengan array 100, char kategori 50, stock integer stock. Di situ saya memberi nama barang. Untuk pagar define max 100 saya gunakan sebagai batas maksimum jumlah barang yang bisa ditampung di memori selama program berjalan. Nah, untuk type def struct dan di dalam itu lalu yang saya namakan barang itu mendefinikan tipe data baru bernama barang. Nah, yang di sini tadi ada ID, nama, kategori, dan stok. Untuk ID ini bertipe integer, namanya ini bertipe array char. Lalu ada kategori array char,
dan stok integer. Nah, kita lanjut lagi untuk barang max, barang dalam kurung max, lalu integer count. Ini datanya adalah array yang akan menyimpan daftar barang yang sudah dibaca dari file. Lalu untuk count ini menyimpan berapa banyak data barang yang berhasil dibaca. Nah, kita lanjut di bagian ini. File pointer fp sama fopen dalam kurung tanda petik 2 titik garis miring storage garis miring inventory repository txt lalu koma dalam tanda petik 2 r. Nah, untuk file pointer fp ini adalah pointer ke file yang di storage tadi yang aku kasih tunjuk. Lalu fopen ini yang isinya tadi storage dan inventory repository eh, dan dalam kurung r dalam tanda petik 2 r itu membuka file inventory repository.txt-nya dalam mode read only. Nah, kalau di fp0 ini itu artinya file gagal dibuka, misalnya tidak ada gitu. Maka programnya akan langsung return ke nol. Nah, sekarang kita lanjut di bagian while. Di bagian while ini while fscan yang kurang fp, %d, %s, %d. Sini ada data count, id, data count, nama, data count, kategori, dan data count stok tidak sama dengan EOF. Nah, di sini dalam fscan membaca dari fp dengan format pointer %d. %d itu dari data count id. Lalu %s itu data count nama. Lalu ada %s data count untuk kategori dan %d untuk data count stok. Fungsi ini diulang di dalam while selama tidak fungsi ini diulang di while selama hasil baca tidak EOF. Yang artinya sini berarti masih ada baris yang valid. Lalu setiap kali satu record berhasil baca akan dinaikkan menjadi pencatat jumlah barang. Setelah selesai, fclose atau dalam kurung fp ini untuk menutup file yang sudah membebaskan resource. Nah, ini dia. Sekarang kita lanjut loop untuk membaca perintah std-nya. Nah, di sini ada char comment 2 dalam kurung 200. Itu adalah buffer untuk menyimpan satu baris perintah dari usernya. Lalu ada fcatch comment, size of, std. Nah, itu membaca satu baris dari input standar, termasuk karakter newline atau garis miring n di akhir itu. Nah, kita lanjut lagi untuk comment dalam kurung strcspn dalam kurung comment, garis miring n sama dengan 0. Itu digunakan untuk menghapus newline di akhir sehingga string jadi kayak per n itu dihapus. Jadi perbandingan dari string terhadap strcmp bisa lebih akurat lagi. Nah, lalu ada if strcmp dalam kurung comment, lalu tanda petik 2, di dalam itu ada triple dash sama dengan 0. Nah, di sini jika perintahnya adalah triple dash, maka program break dari loop dan berhenti. Jika bukan triple dash, baru dicek perintah lain, misalnya if print all. Nah, sekarang kita lanjut di sini untuk bagian implementasi in print all ya. If strcmp comment if print all sama 0 for integer i sama 0, i lebih kecil dari count i plus plus, lalu ada print %d, %s, %d, garis miring n. Nah, di sini jika inputnya sama dengan string int print all, program akan melakukan loop dari i sama 0, lalu ada i lebih kecil dari count. Dalam loop, setiap elemen data dalam kurung i itu dicetak dalam format id, nama, kategori, dan stok.
Sama seperti sebelumnya saya bilang tadi, yang secara berurutan dari persen D itu adalah ID, lalu seterusnya juga. Nah, untuk format output sudah disesuaikan dengan yang diminta dari soal, itu satu barang per baris. Dengan perintah dibaca di dalam loop while ketika pengguna mengetik int print al berkali-kali, program akan mencetak seluruh inventory setiap kali perintah tersebut diterima. Sehingga test case multi-print juga terpenuhi. Nah, kalau kita masukkan triple dash, dia akan berhenti. Ini untuk penjelasan dari F01. Nah, sekarang kita akan lanjut di F01 underscore F02. Nah, di sini ada define max 100, lalu type def stroke. Dalam itu ada integer ID, char nama, char kategori, integer stock, dan di situ namanya ada barang. Kemudian di main itu ada barang, data max, lalu integer count sama 0. Data itu adalah array yang untuk menyimpan seluruh barang di memori, lalu count menyimpan jumlah barang yang sudah terisi. Nah, tadi saya sudah jelasin bagian dev stroke ini. Itu kayak file data baru. Nah, kita lanjut lagi untuk di file pointer fp dengan fopen. Dalam itu ada menuju storage lalu ke inventory repository. Nah, itu sama juga seperti tag 1 atau F01-nya. File dibuka dengan mode R untuk dibaca. Lalu di sini ada fscan membaca ID, nama, kategori, dan stok dari setiap file. Setiap baris yang valid menaikkan count 1. Setelah selesai, file ditutup. Nah, dengan ini sebelum perintah if add proses program sudah punya inventory awal di memori. Nah, sini untuk loop membaca perintah. Sini ada char command 200 while fcache command size of command stdin command strcspn command garis miring n sama 0. Di sini tadi fcache itu membaca satu baris input dari stdin ke command termasuk karakter nilainya yang garis miring n. Nah, command strcspn command garis miring n sama 0 itu menghilangkan nilainya atau menghapus garis miring n-nya supaya nanti strcmp-nya bisa lebih detail untuk membaca. Nah, jika perintah yang sama dengan triple dash, maka programnya akan berhenti. Jika perintah diawali dengan if add pagar, situ akan dicek oleh strcmp sepanjang 8 karakter. Nah, kalau iya, maka programnya akan memproses perintah penambahan barang. Kalau perintah sama dengan if print all, program mencetak semua data yang ada dalam array. Di luar perintah itu, perintah lain diabaikan sehingga tidak ada mengganggu alur. Nah, kita lanjut. Di sini ada env add. Itu untuk penjelasannya, strcmp command env add, 8 itu memastikan string command itu diawali dengan env add pagar, sehingga kita tahu format itu sesuai. Nah, itu ada env add pagar. Situ ada nama barang, lalu pagar kategori, pagar stok. Untuk memecah string berdasarkan delimiter pagar, saya pakai strtok dari uh, string.h, yaitu char pointer token dengan strtok command pagar. Jadi untuk mengubah string comment dengan mengganti karakter pagar pertama menjadi garis miring 0. Lalu menggunakan pointer ke token pertama yaitu inf add. Lalu aku manggil strtok null, pagar. Di situ lalu ada strcpy data count nama, token.
Jadi di sini dulu token bakal berisi nama barang, misalnya mouse Logitech gitu. Jika input memungkinkan spasi atau satu kata, jika format file hanya satu kata, nilai ini hanya bisa disalin ke file nama pada elemen data account menggunakan strcpy. Lalu panggilan berikutnya itu adalah token sama strtok belum kurung 0, pagar strcpy data count dot kategori, token. Jadi kru ini eh to- seperti inputnya itu seperti elektronik atau makanan dan disalin ke file kategori. Lalu yang terakhir itu adalah token sama strtok 0, pagar data count dot stock sama atau token. Jadi di sini stok dalam bentuk string misalnya 30. Fungsi atau mengubah string menjadi integer dan disimpan ke file. Jadi dengan ini perintah inf add pagar mouse Logitech pagar elektronik pagar 30 akan menghasilkan satu barang. Satu struk barang baru di posisi data account dengan nama, kategori, dan stok yang sesuai. Nah, sini ada data account.id sama count tambah satu, lalu ada count plus plus. Data account.id sama count tambah satu itu mengatur ID baru berdasarkan jumlah barang yang sudah ada. Misalnya ada 3 barang, count sama 3, barang baru akan mendapat ID 4. Kan kenaikan jumlah barang karena kita baru saja nambahin satu rekor lagi tadi. Jadi jangan gini, ID selalu membentuk urutan satu 2 3 dan seterusnya, banyak elemen dalam array. Lalu kita lanjut di sini. Untuk fp open itu muka file dalam mode tulis ulang. Jika file sudah ada, isinya akan dihapus lalu ditulis dari awal. Lalu for dari i sama 0 i lebih kecil dari count menulis setiap barang di array ke file satu baris per barang dengan format yang sama seperti input awal. Karena kita udah menulis seluruh data dalam kurung 0, data dalam kurung 0 count, 1 isi file setelah operasi berisi dari data awal dan semua barang-barang sudah ditambahkan. Lalu ada F close untuk menutup file setelah penulisan selesai. Ini sesuai dengan setiap penambahan barang secara otomatis disimpan kembali ke repository. Nah, kita lanjut yang terakhir. If print all. Jadi sini perintahnya akan mencetak seluruh barang yang ada di array data termasuk yang baru saja kita tambahkan tadi pakai inf add. Karena count selalu diperbarui setiap kali ada penambahan, urutan dan penjumlahan data yang dicetak sudah sesuai dengan kondisi yang terakhir di memori. Nah, itu untuk penjelasan F02. Tapi saya ada kesalahan. Nah, di mana eh, sini. Situ seharusnya ada tanda petik duanya. Lalu ada di ini yang ada W. Nah, jadi untuk W itu kayak bakal menghapus seluruh isi dari file lama lalu menulis ulang dari array-nya. Nah, itu masalahnya memang masih aman, tapi karena menulis dari 0 sampai kan minus satunya itu membuat setiap kali dapat nambahan eh, sisi dari fungsi masih sesuai deskripsi. Semua data yang lama itu masih ada data baru ikut terus, tapi sisi efisiensi itu lebih baik dan tax besar dipertimbangkan gitu. Jadi itu untuk penjelasan dari F02. Nah, di F03 ini sebenarnya
sama seperti F02. Jadi saya hanya mengkopas dari F02 ke F03. Jadi F03 belum bisa saya selesaikan. Mungkin itu hasil dari penjelasan saya. Sekian, terima kasih.